Wayanwi al imamu al imamata liyana wal fadlah. Di dalam sholat jamaah sebaiknya atau kesunatan bagi imam untuk niat jadi imam agar supaya bisa mendapatkan fadilahnya jamaah. Andai kata tidak niat jamaah, tidak niat jadi imam, tidak mempengaruhi sholatnya makmum, tetap makmumnya sholatnya sah dan dianggap jamaah. Hanya saja sholatnya imam tidak dianggap jamaah, shara furoda. Jadi hukumnya sholat ijen-ijen bagi imamnya. Ini selain di dalam Jumat dan selain sholat yang wajib dilakukan dengan jamaah. Nah, sholat yang harus dilakukan dengan jamaah yang berarti imamnya jadi wajib niat jadi imam. Kalau tidak niat jadi imam tidak sah. Bagi imamnya tidak sah. Yaitu ada 4 macam. 1. Sholat Jumat. Nomor 2. Sholat mu'adah. Sholat mu'adah itu ketika kita sudah melaksanakan sholat akan melaksanakan sholat lagi, karena ada keutamaan yang perlu diperhatikan. Misalnya mari jamaah terus membantu orang yang sholat sendirian biar tidak jamaah. Itu seperti Rasulullah ketika berjamaah setelahnya sholat jamaah, setelah jamaah asar, kemudian ada orang sholat sendirian, lalu Rasulullah mengatakan, man a'ana ala zalik fal yusalli ma'ah. Wong sing kepengin nulungi wong iki silakan sholat bersamanya. Nah ini andai kata dia jadi imam wajib niat jadi imam. Makanya sebagaimana yang sering dijadikan alasan orang-orang yang malas, bagi orang-orang yang malas ini menjadikan kambing hitam keluarga, mengkambing hitamkan istri. Alasannya biar istrinya berjamaah, biar keluarganya berjamaah, akhirnya nggak mau ke masjid. Nah, ini merupakan orang yang hanya mencari-cari alasan. Itu nggak bisa dibenarkan. Kalau memang betul-betul ingin membantu keluarga, ingin membantu istrinya biar jamaah, lakukanlah 2 kali. Nah, lakukan 2 kali itu bisa jadi pertama dia yang lihat biasanya di masjid jamaahnya itu akhir apa awal. Kalau awal ya jamaah dulu di masjid, setelah jamaah di masjid terus sholat berjamaah bersama istrinya, namanya sholat mu'adah. Ini wajib niat jamaah, niat jadi imam andai kata dia jadi imam. Hal itu juga diungkapkan oleh Rasulullah dalam hadis Jabir, riwayat Jabir, hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, ketika Kanjeng Nabi bersamaan dengan kesolatnya selesai sholat, di belakang ternyata ada golongan, ada 2 orang yang istilahnya ini ku tengok-tengok lungguh gak melok jamaah. Terus oleh Rasulullah ditanya, lima lam tusalli ya ma'ahum, kenapa kamu tidak sholat bersama mereka? Qad shallaina fi rihalina ya Rasulullah, dalam sampun sholat kalih ten pondokan kula, ten nggon kula bersama dengan sak rombongan kula. Terus Kanjeng Nabi tahu idza shallaitu ma fi rihalikuma fa'adroktuma al-jamaah salliya ma'ahum fa'inau tatawu'un. Kuila imari sholat dengan di rombonganmu, kemudian ada golongan yang melaksanakan jamaah, maka sholatlah bersama mereka. Dan ini berarti kesunatan untuk mengulang ketika ada hajat untuk mengulang. Ketiga, sholat yang wajib diniati jamaah yaitu sholat jamaah takdim bil mator sebab hujan.
Kayak hujan kayak ngeten iki umpama hujan isuk maghrib, nah, kemudian panjenengan sing ado-ado nanti lek kita baleni salat isya teko maneh rasane kok yo abot, maka silakan sholat jamak takdim mendapatkan rukhsah dengan berjamaah, nanti gak usah datang ke masjid. Tapi ada beberapa syarat-syarat yang diatur di dalam jamak takdim, di antara ini orangnya tempatnya jauh sekira akan terganggu dengan hujan, misalnya teles atau beletoisasi. Tapi kalau beletok sekarang sudah tidak ada karena semuanya sudah diaspal dengan Pak Jokowi, walaupun yang melaksanakan bukan Pak Jokowi. Keempat, sholat yang dinazari dengan jamaah. Ketika panjenengan nazar sholat berjamaah, lalu sholat betul ini harus diniati jamaah, diniati jadi imam, andai kata panjenengan jadi imam. Secara global, sholat aku jadi pemimpin, jadi imam tidak harus niat jadi pemimpin kecuali di dalam 4 hal secara formal. Sing selain 4 hal itu gak jadi pemimpin tapi diminta diikuti oleh seseorang, itu gak masalah. Yang seorang mengikuti walaupun dia tidak siap jadi pimpinan tapi dieloi, programnya dieloi, ini tidak masalah. Tetap yang mengikuti dapat pahalanya jamaah. Fa idza lam yanwi sahhat sholatul qaum. Kalau memang imamnya tidak niat jadi imam, sholatnya masyarakat, sholatnya kaum, sholatnya makmumin ini tetap sah. Dengan catatan idza nawau ing dalam mereka niat supaya kaum alik tidak bikiran imam wa nalulan perkara sawa kaum fadlal kudur roti akhwatal kudwati ing fadilai manut. Dan ketika makmumnya itu makmum mengikuti jamaah kepada imam yang tidak niat jadi imam, tetap mendapatkan fadilahnya jamaah. Kalau imam tidak niat jamaah tidak masalah, karena sholatnya imam tidak ada hubungannya dengan sholatnya makmum. Tapi sholatnya makmum karena makmum itu menggandengkan, menghubungkan sholat kepada sholatnya orang lain, maka tidak sah tanpa diniati, tanpa disambungkan. Sangat paham? Dia rasa sholat disambung karo sholati wong liya, tapi tidak ada ikatan persambungan. Makanya bagi makmum harus niat jadi makmum agar sholatnya disambungkan kepada imam ini ada gebernya. Geber itu napa? Ada ikatannya gitu ya. Ada rantainya, ada rangkaiannya. Lalu kapan niatnya makmum diwajibkan? Di dalam sholat-sholat yang wajib dilakukan dengan jamaah, ini ku ada pinten bau? Sekawan, siji Jumat, loro Mu'addah, sholat dibaleni nomor 3 jamak takdim sebabkan hujan, nomor 4 tali. Sholat yang dinazari dengan jamaah ini bagi makmum wajibnya niat mulai dari awal, berarti mulai dari takbiratul ihram. Tapi kalau selain sholat yang wajib dilakukan dengan jamaah, kewajibannya niat jadi makmum. Yang terpenting sebelum mengikuti imam dan sebelum menunggu dengan jarak lama. Berarti kalau memang dia baru setelahnya menunggu jarak lama baru niat, nusah sholatnya, nggak sah. Kenapa? Karena menunggu sholatnya orang lain yang tidak ada ikatan. Ora ono ikatan kok sampean tani ditinggal. Ya kalau ada ikatan ono perjanjian wis mari dilamar dinteni ora apa-apa. Wong iki ora enek ikatan, ora enek apa kok dinteni gak oleh. Dan nomor 2 sebelum mengikuti
berarti panjenengan menggaya mengikuti sholatnya orang lain tanpa ada ikatan, tanpa ada persambungan, tanpa ada gebernya, niku gak sah sholati alias batal. Berarti kapan niati? Sebelum Anda mengikuti dan menunggu jangka yang lama, walaupun tidak pada rakaat pertama, bahkan imamnya rakaatnya lebih sedikit daripada, lebih banyak daripada makmum, no problem, nggak apa-apa. Panjenengan sholat zuhur 4 rakaat oleh 2 rakaat, lalu datanglah seorang melakukan sholat gak gelem jamaah kepada panjenengan. Entah ada suatu hal saya nggak bisa mengungkapkan katanya. Pokok sementing orang gelem jamaah. Panjenengan bentuk tawaduk, panjenengan rasa rendah, panjenengan berjamaah dengan dia. Setelahnya dia takbiratul ihram, lalu kita niat jamaah. Niat ingsun jamaah karo si suto kai. Nah ini nggak masalah. Dan setelahnya panjenengan sudah ada ikatan niat jamaah, yang berarti aturan main sholat itu mengikuti aturannya imam. Aturannya main ini beda ya. Aturannya sholat, nah, aturannya main ini apa biskup begitu ya. Aturan sholatnya harus mengikuti aturan sholatnya imam. Namun ketika kita sudah selesai 4 rakaat, imamnya masih 2, ini bagaimana? Untuk imam waktu berdiri ketika rakaat yang ketiga kita tidak boleh ikut. Baru kita ada 1 dari 2 pilihan, bisa salam terlebih dahulu, bisa ikut dengan niat mufarokoh, bisa menunggu imam nanti salam bersama. Menunggu imam lebih baik. Agak paham? Nah, betul. Ya sudah. Ya, ya saya wong bodoh ora paham ngoten lho. Ora paham ngoten. Cuman jangan sekali-kali kita menunggu di dalam tempat yang tidak boleh menunggu. Contoh, kita sudah dapat 1 rakaat, baru imam datang, lalu kita mengikutkan diri, yang berarti ketika imam berdiri dalam rakaat keempat kita balik. Ini ketika kita berjamaah, tapi iki imame iki luwih niki imame ngadeg, terus kita masih dalam rakaat yang ganjil. Rakaat yang ganjil. Dan niki contohnya bukan itu, berarti niki imame nambahi rakaat. Imame nambahi rakaat yang kita tidak boleh mengikuti. Contohnya awake berjamaah, imam sudah dapat 1 rakaat dalam sholat arba'ah, rubaiyah, sholat 4 rakaat. Sehingga ketika kita mendapatkan 3 rakaat, imamnya kan mestinya tahiyat. Dan ternyata imamnya tidak tahiyat, balik imamnya nyelonong berdiri ke-5. Jadi panjenengan tidak diperkenankan mengikuti, dikarenakan apa yang telah dilakukan imam itu salah. Namun tidak perlu divonis batal walaupun salah, karena mungkin lupa. Kalau dia sengaja sholatnya batal, jangan ikut sholatnya orang yang batal. Kalau tidak sengaja sholatnya tidak batal, tapi perbuatannya salah, jangan diikuti karena lupa. Jangan diikuti orang yang lupa dalam masalah ADART, dalam masalah prinsip. Nah, lalu bagaimana? Ini yang perlu dihati-hati. Maka bagi kita bisa menunggu, bisa salam dulu. Kalau salam dulu lebih enak niat mufarokoh. Tapi kalau menunggu karena kita di dalam rakaat ketiga, tidak boleh menunggu dalam keadaan duduk. Makanya menunggunya harus dalam keadaan sujud.
Kalau sudah mendengengek, apa mendengengek? Sudah bangun, berarti alternatifnya tidak ada lain kecuali niat mufaroqah. Sebab panjenengan menunggu batal dikarenakan tidak waktunya menunggu, tidak tempatnya menunggu. Nah, karena panjenengan tidak waktunya duduk. Nah, kemudian kalau mengikuti batal karena sholatnya imam salah. Nah, hal ini karena kecerobohan disebabkan biasanya ngangkatnya itu belum sampai imam berdiri. Gitu, Allahu Akbar langsung ngangkat. Ini permasalahannya. Makanya sering saya sampaikan bahwa kita di dalam melaksanakan sholat sudah bisa terlebih dahulu sebelum dipelajari, sebelum diilmoni. Akhirnya banyak sholat kita yang salah dan sulit untuk dibenahi, sulit untuk dibenarkan. Kenapa? Karena kullu syai'in nal kulina wal biasa. Dari sini pun juga bisa kita kembangkan bahwa karakter yang karena kebiasaan itu akan bisa menggeser pada pendidikan. Makanya dalam hal ini perlunya kita menanamkan karakter kepada generasi-generasi kita dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi ciri khas Jamiah Nahdlatul Ulama, yang menjadi ciri khas ahli sunnah wal jamaah, termasuk ziarah kubur, baca tahlil, dibaan, manaqiban, dan lain sebagainya, sehingga menjadi mengkristal dia sudah terbiasa melaksanakan ini. Ketika ada orang yang membid'ahkan, ketika ada orang yang menyalahkan, dia akan tangguh, tidak akan terpengaruh disebabkan sudah kadung menjadi karakter. Inilah karakter bisa menyalahkan, bisa mengalahkan pendidikan. Saya pernah saya sampaikan pada waktu tahun 2002 saya kecelakaan. Nah, terus yang sekarang ini badine ya seperti ini yang panjenengan lihat. Pada waktu itu kaki saya diperban. Nah, terus orang dibuka anu kae ben jarine ben lurus tapi tibae pangga pancet. Lah diperban itu ketika pis-pis, nah itu muncrat. Nah, ngenai surban, ngenai perban. Nah, mata dikumbah ora kena. Nah, di sini berarti perbannya najis. Walaupun saya telah mengerti tentang kajian fikih secara Hanafiyah bahwa najis itu kalau sudah hilang, baik itu dijemur, baik itu kering, dibakar, digosok-gosok dan lain sebagainya, ketika sudah hilang itu sudah suci. Cara Hanafi. Kenapa? Karena Hanafi itu menghilangkan najis tersebut adalah ta'akuli. Ta'akuli niku rasional, ada tujuannya. Kalau menghilangkan najis berarti kalau najisnya sudah hilang, ya sudah, dengan apa saja pokoknya yang penting hilang. Nah, ini berarti pokok sepenting kering sudah hilang, nggak masalah. Walaupun saya tahu seperti itu, namun karena sudah terbiasa mengikuti pendapatnya Syafi'i, dididik dengan Syafi'i bahwa dalam menurut Syafi'i itu ada najis yang namanya hukmiyah. Walaupun sudah bersih, kalau belum dibersihkan dengan air, ini berarti namanya najis hukumeto. Ini tetap koyurape nak kate ora kodok nih, sehingga agak banyak ngodoni sholat. Tapi bukan berarti waktu itu tidak sholat, ya tetap sholat. Cuma kate gak kodok niku rapati mentolo. Nah, tapi yang milih sing wajib kodok mereka pas ketepatan lek diwajibno kodok kita melakukan kodok dapat pahala 70. Nah, sebab mendapatkan tugas baru yang namanya fardu. Ini ya ini. Nah, kenapa kalau menurut Imam Syafi'i ini pun tidak sah. Imam Syafi'i ini konsis komitmen yang bisa menghilangkan najis itu hanya air yang tohir
yang mempunyai gelar dengan sebutan air mutlak. Kenapa? Karena berpedoman dengan dawuh Allah, wa yunazzilu minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Wa yunazzilu minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Allah Ta'ala menurunkan air dari langit untuk dilakukan bebersih, untuk tatahur, untuk berbersih, berarti wudu, mandi dan cuci dan lain sebagainya. Dari ada sifat semacam ini, sifat itu sesuatu yang membedakan dari orang lain, perkara lain yang disebutkan dalam Quran atau hadis, menurut Imam Syafi'i akan mengeluarkan mafhum yang sehingga selain air tidak boleh. Karena Allah Ta'ala menjelaskan alat sesuci di tahiratul adalah ma'an. Tapi menurut Imam Hanafi seperti tadi, tujuannya menghilangkan najis itu supaya hilang. Kalau sudah hilang, kenapa kita akan menghilangkan? Kalau menurut Imam Syafi'i, walaupun hilang najisnya, tapi hukumnya tidak hilang. Karena menghilangkan najis itu ta'akuli yang tidak makhdoh, ta'abudi yang tidak makhdoh. Ta'akuli tidak makhdoh, yaitu walaupun hilang, kalau belum menggunakan air ma'an tetap tidak sah. Ini namanya ta'akul ghairu makhdoh, atau ta'abud yang tidak makhdoh, walaupun sudah dibasuh dengan ma'an tahiran tapi belum hilang najisnya, ya belum mencukupi. Ini namanya tidak ta'abud secara makhdoh. Ini makhdoh itu murni. Murni bukan murni. Murni itu morane sakoni, itu namanya murni. Baik. Ini kalau memang panjenengan cerdas, dan yakin panjenengan cerdas, hanya kurang terpupuk ketenawan, kurang dibina. Kalau panjenengan cerdas, ini tidak hanya terfokus di dalam masalah wudu saja, tidak sedang masalah najis saja, semuanya ayat dalam Al-Quran atau hadis yang menyebut yang di situ ada sifat, ada syarat, ada mustasna. Ini menurut Imam Syafi'i akan menjadi mafhum. Kalau menurut Hanafi tidak mengeluarkan mafhum. Dan menurut Hanafi, wa yunazzilu minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Allah menurunkan air untuk sesuci, tapi Allah tidak pernah mencegah, tidak pernah menjelaskan bahwa sesuci harus dengan air. Air untuk sesuci, tapi tidak pernah menjelaskan Allah tidak boleh sesuci dengan selain air. Termasuk sifat atau syarat. Yas'alunaka 'anil makhil. Mereka bertanya kepada engkau tentang haid. Qul huwa adza, itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil makhid wa la taqrabuhunna hatta yadhhur. Jauhilah orang-orang haid, maksudnya jauhin itu jangan digarap, jangan didekati, hatta yadhhurna, sehingga mereka bersih, sehingga mereka mampet. Terus disebutkan wa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau dia sudah mandi, garapen seperti halnya yang dipasrahkan, yang diperintahkan oleh Allah. Di sini Gusti Allah ndawuhaken, Mas akan kau dekati sampai suci. Lek wis adus garapen. Ini menurut Imam Syafi'i memberikan indikasi sebelum mandi no boleh. Sebelum mandi tidak diperbolehkan.
Tapi cara Imam Syafi'i lek durung mandi ora oleh. Ora nek kono hatta yadurnya aku faida tatorana lek wis adus garapen. Berarti nuduno lek durung adus tidak. Tapi cara Imam Hanafi ndak. Gusti Allah dawuh lek wis adus garapen tapi tidak pernah melarang lek durung adus bagaimana? Enggak ada. Makanya tidak ada mafhum dalam hal ini, tidak ada asumsi. Tetap boleh dengan catatan wis suci. Pokok yang penting kata yadruna wis mampet. Nah ini bisa digunakan anak-anak muda yang memang kebelet. Dia sudah mampet tapi belum mandi karena musim hujan, dingin sekali misalnya. Ya, akhirnya ya dipakai mengikuti mazhab Hanafi, no problem, enggak apa-apa. Itu diantaranya. Itu masih banyak sekali kalau kita kembangkan, termasuk biasa yang terjadi apa itu namanya sholat di pesawat. Nah, ini biasanya Pak Saiful yang memberikan doktrin haji. Bagaimana sholat di pesawat? Menurut Imam Syafi'i tidak sah. Cara Hanafi sah. Itu kalau suci loh. Belum kita bicara soal suci dan tidaknya. Sholat di pesawat tidak niku cara Syafi'i mboten sah. Loh kenapa? Karena Kanjeng Nabi dawuh ju'ilan al-ardu li masjidan wa qurbatul atau huro. Ju'ilan al-ardu li masjid, dan tempat sujud niku yang disiapkan oleh Allah adalah bumi. Watur batu atau huro, dan Allah menjadikan lebune bumi niku suci. Untuk tahura, untuk mensucikan. Ini berarti bisa berasumsi sholat selain di bumi tidak sah. Nah bumi itu apa? Bumi itu yang di bawah itu semuanya bumi. Yang di atas itu namanya langit. Nah kalau di atas air boleh, itu bumi. Terus di atas pohon, di atas daun boleh karena itu bumi. Nah, yang nggak boleh terbang itu nggak boleh karena itu tidak bumi lagi. Kalau menurut Hanafi ya seperti tadi, memang bumi disiapkan untuk melakukan sholat, tapi tidak pernah Allah melarang sholat di selain bumi. Bahkan cenderung Kanjeng Nabi melegalkan dengan dawuh wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum fantahu. Idza amartukum bi syai'in, ketika aku perintahkan melakukan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, lakukan sa'isamu, sakuatmu. Wa idza nahaitukum fantahu, kalau memang dia melarang harus kau cegah. Tidak ada kata sak mampumu, harus kau cegah. Loh kenapa kok tidak sak mampumu? Disebabkan dalam masalah tarkun meninggalkan ini semuanya orang bisa karena nggak butuh modal. Gak butuh modal, gak butuh biaya, gak butuh pulus, gak butuh tenaga. Contohnya zaman kalian ngerasani, ini kan ya kita modalnya diam no. Kan ya ora usah modal apa-apa. Walaupun kenyataan wah boten piat. Nah itu bukan karena tenaga enggak, tapi enggak kuat krono imanmu sing nipis. Jangan mencuri, jangan hasut. Dan ini kan ya kita tidur saja bisa toh. Makanya ketika di dalam larangan tidak ada qayd, tinggalkan sak mampu muka ini. Fa iza nahaitukum fantahu, tidak ada batas. Niku. Pun fa iza nahaitukum fantahu.
Kemudian dari dawuh Julat al-Masjidan matur batu atau hurat, di sana menjelaskan di dalam alat sesuci untuk tayamum itu harus debu, selain debu tidak boleh. Karena watur batu atau huruf. Tapi Imam Malik melegalkan dengan bumi, bukan dengan debu. Tidak harus tanah, tanah itu boleh, tapi yang penting adalah bumi. Kenapa? Karena dawuh Allah Ta'ala, Auja ahadum minkum minal ghaiti awla mastumun nisaa falam tajidu ma'ah falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum wa aidikum. Di sana kalau tidak menemukan air, silakan tayamum dengan so'id dan thayyibah, dengan so'id yang bersih. Kata so'id di sana menurut Imam Syafi'i harus debu. Jadi so'id itu maknanya bumi. Tapi menurut Imam Syafi'i, kata so'id dengan tafsiran hadis watur batuha tohuro berarti harus bumi. Lain lagi menurut pandangan Imam Malik, kata so'idan itu dimaknani bumi karena berdasarkan firman Allah di dalam surat Kahfi, fatusbihu so'idan zalaqo. Enek so'id, enek lebu sing meleseti. Ora pas. Mosok enek lebu kok meleseti. Berarti di sini bukan lebu, termasuk watu halus, termasuk padas. Yang sehingga menurut Imam Malik semua yang barang benda yang di bumi ini boleh, bisa dengan batu, bisa dengan debu, bisa dengan kayu, bisa dengan apa saja. Pokoknya di bumi. Mulane kalau panjenengan masuk di dalam masjidnya Maliki seperti yang ada di Maroko, ini setiap masjid itu disiapi batu. Ono persiapan batu untuk tayamum. Kalau kita kan hanya wudu, tidak ada batu. Nah, cuman ketika orang-orang sekarang mengartikan tayamum dengan kursi, tayamum dengan kaca, karena itu dengan bumi bagaimana? Memang itu semuanya dari bumi, besi itu juga dari pasir, dari bumi. Namun sudah berubah dengan konstruksinya sudah berubah, sifatnya sudah berubah. Ini masih tetap bumi atau bukan? Tidak ada satupun ulama salaf yang menjelaskan dalam hal ini, termasuk mazhabnya Imam Malik. Lalu orang-orang yang kontemporer sekarang mengongkrek kata so'idan itu tanah atau bumi, yang berarti perkara sing jan bumi, sumari kursi itu juga bagian bumi. Ya silakanlah. Ya mungkin benar, mungkin salah. Tapi yang jelas tidak ada pendapat dari ulama salaf. Kalau fikih kita bisa mengkronologikan seperti tadi itu. Oleh karenanya ketika kita ketinggalan sholat kalau akan turun sehingga mengharuskan kita sholat di pesawat,
apabila kita tayamum dengan kursi ini khilafnya kuadrat. Kuadratnya dengan menggunakan kursi ini masih khilaf, cenderung tidak ada dari ulama salaf. Kedua, sholatnya di pesawat ini saja juga tidak disahkan oleh Imam Syafi'i. Jadi khilafnya kuadrat. Alangkah indahnya kalau kita ya sholat karena hormatil waktu, lah nanti kita melakukan qadha enak. Kalau tidak qadha, ya masih istimal tadi, enggak qadha ya enggak masalah, tidak boleh kita ingkari. Sampeyan enggak qadha, mboten wis kalau ya wis bene ngoten mawon. Enggak usah kita tukari. Nah, karena kalau ditukari itu tukaran malian. Tukari tambah tukari jadi tukaran. Ngoten. Pakis malam yuzkar. Hiaskan hal-hal yang belum disebutkan. Terus memang niat jadi imam. Wanadu fadlal khutbati wa yusiru